Namun jangan main-main jika ada penyalahgunaan ganja. Saya ulangi, apapun yang menjadikan kebijakan pemerintah, tentu Polri akan mendukung itu ya. Sepanjang kebijakan itu adalah untuk kepentingan masyarakat, eh, kepentingan masyarakat banyak, ya. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia membuat kajian dan fatwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Wakil Presiden menegaskan ganja sebenarnya dilarang dalam Al-Quran karena menimbulkan masalah dan kemudaratan. Artinya ada kriteria. Nah ini saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Nantinya fatwa yang dikeluarkan MUI tentang ganja medis bisa menjadi pedoman semua pihak, termasuk DPR, dalam melegalisasi ganja. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ikuti bagaimana kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait ganja medis di Indonesia. Langsung kita hubungi Asrorun Niam Soleh selaku Ketua Bidang Fatwa MUI. Selamat sore, Mas Niam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Ihsan? Sehat. Mas Niam, 2012 MUI pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan penggunaan nikotin untuk medis. Lalu terkait dengan ganja, bagaimana sejauh ini fatwa dari kajian fatwa yang dilakukan oleh kemungkinannya kajian fatwa yang dilakukan oleh MUI? Ya, betul sekali Mas Ihsan ya. Ketika isu publik terkait dengan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dan ada momentum Wakil Presiden berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia yang kemudian salah satu masalah yang muncul adalah soal pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis, maka MUI merespon baik ya, karena fatwa itu kan pada hakikatnya adalah jawaban atas permasalahan yang muncul di tengah masyarakat agar bisa dijadikan panduan. Dan setelah Wakil Presiden mengharapkan adanya panduan keagamaan, kami melakukan telaah kan. Pada tahun 2012 MUI saat itu memperoleh pertanyaan terkait dengan pemanfaatan nikotin untuk kepentingan pengobatan. Kami melakukan pengkajian dan hasilnya yang pertama, setiap yang memabukkan itu haram, sedikit atau banyak untuk kepentingan konsumsi. Karenanya nikotin, karena sifatnya memang memabukkan atau ada unsur iskar di situ, maka haram untuk dikonsumsi. Akan tetapi untuk kondisi tertentu, misalnya pemanfaatan nikotin untuk bahan obat atau untuk kepentingan terapi ya, misalnya penyakit Parkinson atau yang sejenisnya yang memang direkomendasikan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kredibilitas, itu dibolehkan secara syar'i. Ya. Jadi mulai kapan akan dikaji terkait dengan penggunaan ganja medis ini? Apa yang menjadi halangan MUI untuk mengkaji fatwa ini? Nah, setelah ini, jadi kajian yang pertama adalah kajian hasil fatwa yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua, tahapan yang berikutnya yang sedang dilakukan pengkajian adalah aspek perbaruan apa yang sudah muncul di kalangan akademisi, khususnya di akademisi bidang medis, terkait dengan temuan ilmu pengetahuan mengenai manfaat ganja ini untuk kepentingan kesehatan. Nah, telah berikutnya tentu yang jadi variabel utama adalah soal ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika tadi isunya muncul legalisasi, saya kira perlu digeser kan. Intinya bukan diskursus mengenai legalisasi ganja, akan tetapi menggeser posisi penggolongan ganja dari golongan 1 ke golongan 2 merujuk kepada Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, di dalam undang-undang tersebut hingga hari ini secara de facto dan juga de jure ganja dimasukkan di dalam golongan 1 yang tidak mungkin untuk kepentingan pelayanan kesehatan sekalipun di situ ada izin dokter. Nah, sementara kalau ganja dimasukkan di dalam golongan 2, maka ada harapan pemanfaatannya untuk kepentingan kesehatan jika ada temuan dan juga pertimbangan medis.
Karena itulah di sini diskusi keagamaan kami di samping soal manfaat madharat yang sangat terkait dengan temuan ilmu pengetahuan, juga terkait dengan aspek taknini atau aspek proses kodifikasi hukum di dalam ketentuan peraturan perundangan kita. Prinsip dasar keagamaan kita secara material ganja karena dia berasal dari tumbuhan, dia suci. Tetapi begitu disalahgunakan untuk kepentingan iskar, kepentingan mabuk-mabukan, itu hukumnya haram. Sekalipun pemanfaatannya tidak sampai mabuk. Nah, poin yang berikutnya, jika ada manfaat secara medis, ini bisa digunakan, tetapi harus ditimbang kemaslahatan yang hendak dituju dengan akibat keburukan yang ditimbulkan jika ini dibuka. Saya kira pertimbangan utamanya adalah di samping aspek kesehatan juga di situ ada aspek sosial, aspek ekonomi, termasuk juga aspek mitigasi terkait dengan potensi penyalahgunaannya. Baik, tentu kita harus hati-hati dengan regulasi terkait dengan ganja ini. Lalu untuk proses pengkajian fatwa ini, siapa saja yang sudah dilakukan komunikasi dengan MUI? Ya, kami konsultasi dengan ahli kesehatan ya, medis, kemudian ahli di bidang narkotika, teman-teman di BNN, kemudian juga ahli hukum ya. Di MUI sendiri juga Komisi Hukum secara khusus sudah memberikan inputan kepada kami di Komisi Fatwa terkait dengan aspek regulasinya. Diskusi mengenai pembangunan hukum yang hari ini sudah ditetapkan melalui Undang-Undang 35 tahun 2009, pertimbangannya tentu untuk kepentingan kemaslahatan. Akan tetapi kita nggak boleh menutup mata bahwa urusan ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis. Karena itu dengan dinamika masyarakat perlu ada adjustment, perlu ada penyesuaian. Nah, tetapi bukan hanya sekedar pertimbangan medis semata, apalagi hanya didasarkan kepada kasus-kasus tertentu, kemudian kita secara emosional mengubah aturan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dengan demikian, komprehensivitas pertimbangan itu harus menjadi pertimbangan kita di dalam mengevaluasi, kemudian mengkonsolidasi, hingga kemungkinan melakukan revisi aturan terkait dengan narkotika ini. Sehingga semua policy yang akan diambil bermuara kepada kemaslahatan banyak orang. Baik, perlu ada koordinasi dengan sejumlah pihak. Lalu siapa-siapa saja? Terakhir, Mas Niam, singkat saja. Siapa-siapa saja yang harus diajak duduk bersama membahas terkait dengan fatwa ataupun regulasi ganja medis? Kalau di MUI tentu kepentingan informasi yang diperoleh adalah aspek medis ya, sejauh mana dia mendatangkan kemanfaatan. Kemudian yang kedua, pegiat di bidang pencegahan narkotika dan juga penyalahgunaan zat adiktif, termasuk juga penegakan hukum. Di situ ada BNN, kemudian ada kepolisian. Kemudian Kementerian Kesehatan dan juga ahli di bidang medis yang independen dan juga kredibel serta memiliki kompetensi. Yang tak kalah penting adalah elemen masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang sosial serta pencegahan berbagai anasir yang bisa mendestruksi niat baik kita untuk memberikan layanan lebih terkait dengan medis dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kemudian disusupi kepentingan bandar, kepentingan pengedar, dan juga kepentingan-kepentingan destruktif yang lain. Baik, terima kasih Asrorun Niam Soleh, Ketua Bidang Fatwa MUI sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.